Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang genetika sel. Seperti yang kita ketahui, genetika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat yang ada di dalam sel. Sel sendiri, seperti yang kita ketahui, merupakan salah satu unit terkecil di dalam kehidupan yang struktural, fungsional, dan juga herediter. Next. Nah, di sini ada saya sendiri sebagai moderator Arifah Nazira, dan ada teman saya Berlina Pak Pahan, ada Ika Nufriyanti, dan juga Zela Octavia. Next. Nah, ini adalah jurnal acuan kami untuk mengambil materi kami, dan di sini ada dijelaskan tentang evolusi, genetik, dan juga SIP antigen. Next. Nah, selanjutnya latar belakang akan dijelaskan. Nah, kepada Berlina kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang dimana dengan latar belakang untuk membahas genetika sel di mana supaya kita dapat mengetahui sifat-sifat keturunan setiap makhluk hidup yang berada di lingkungan. Maka kita perlu mempelajari genetika sel ini. Selain itu, genetika juga bisa sebagai ilmu pengetahuan dasar dalam bidang biologi seperti bioseluler, histologi, biokimia, fisiologi, anatomi, embriologi, taksonomi, dan evolusi. Selanjutnya ada pengertian genetika. Pengertian genetika yaitu adalah ilmu tentang gen, pewarisan sifat, dan variasi pada makhluk hidup atau organisme maupun suborganisme, yang dimana suborganisme merupakan virus dan prion. Selanjutnya ada pengertian sel. Sel merupakan salah satu unit atau kesatuan struktural, fungsional, dan herediter yang terkecil pada makhluk hidup. Pengertian genetika sel. Pengertian genetika sel merupakan ilmu yang mempelajari sifat keturunan dan variasi genetik pada genom suatu organisme. DNA memiliki peran yang sangat penting dengan kaitan genetika. DNA merupakan bahan genetik mendasar yang mengontrol sifat-sifat makhluk hidup, terekspresikan dalam bentuk polipeptida, meskipun tidak seluruhnya adalah protein. Selanjutnya ada RNA. RNA merupakan makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma, dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Nufriyanti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gen. Gen adalah suatu lokasi tertentu pada genom yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan dapat dihubungkan dengan fungsi sebagai regulator, sasaran transkripsi atau peran-peran fungsional lainnya. Selanjutnya ada kromosom. Kromosom merupakan struktur dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA yang berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Setelah itu ada mekanisme pewarisan sifat. Pewarisan sifat pada makhluk hidup ditentukan oleh materi genetik, sifat resesif, dominan, dan intermediate, sifat fenotip dan genotip, yang terdiri dari kromosom, DNA, dan RNA, yang dijelaskan melalui hukum Mendel yang diterapkan pada tumbuhan dan hewan, yang terjadi pada manusia, tumbuhan, dan hewan untuk mendapatkan sifat-sifat unggul yang terjadi pada manusia, misalnya penyakit menurun atau golongan darah. Selanjutnya, sifat organisme yang akan dijelaskan oleh Zela. Kepada Zela kami persilakan. Untuk sifat organisme terbagi dua, yaitu genotip dan fenotip. Untuk genotip, untuk dominannya sifat ini lebih kuat daripada sifat lainnya. Contohnya yaitu golongan AA dan BB. Yang kedua yaitu resesif, sifat ini lebih lemah daripada sifat lainnya. Contohnya juga pada AA dan BB. Blur.
Yang ketiga itu media yang bersifat campuran. Contohnya yaitu A besar dan A kecil, B besar dan B kecil. Untuk fenotip adalah sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera. Yang sifat ini dipengaruhi oleh gen dan juga lingkungan. Contohnya pada tinggi badan, bisa jadi warna kulit, dan pada hidung dan fisik lainnya. Next. Baik. Di sini ada pewarisan genetik. Di sini pada kasus yang pertama, ayahnya ada terkena hemofilia dan ibunya normal. Maka mereka melahirkan 2 bayi perempuan yang berkemungkinan membawa hemofilia. Lalu di kasus kedua, ayahnya normal dan ibunya ada carrier yang ada kemungkinan untuk membawa hemofilia. Berarti anaknya ada 1 yang terkena hemofilia, yang laki-laki, dan 1 yang perempuan yang berkemungkinan membawa gen hemofilia, dan 2 bayi laki-laki dan perempuan yang normal. Oke. Next. Yes. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami tentang genetika sel. Semoga teman-teman paham apa maksud yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa buat teman-teman, like, comment, share, and subscribe ya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.